Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan. Dulu, perkenalkan, nama saya Agung Ilham Gumelar. Saya akan memaparkan materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Constitutie, dalam bahasa Jerman Constitution, dan dalam bahasa Latin Constitutio, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan perjanjian dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kita semua dapat memahami dengan baik.
Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.